Bab 89, Roh Iblis. Pada saat ini, di luar istana Biluo, iblis roh merasakan ketidaknormalan di Tianqi di istana Biluo, dan kekuatan ini membuat roh iblis merasa sangat nyaman. Puluhan miliar roh dan iblis siap meratakan istana Biluo dan merebut kota dalam satu gerakan. Tubuh mereka berukuran hampir sama dengan peri Biluo, tetapi wajah mereka jelek. Meskipun roh iblis ini tidak terlalu kuat dalam pertempuran, mereka semua memiliki beberapa kemampuan khusus. Mereka dapat mengambil tubuh orang kuat, bersarang di tubuh orang kuat, dan ketika waktunya tepat, mereka akan melahap jiwa orang kuat dan menjadi tubuh mereka sendiri. Tidak peduli manusia atau monster, atau makhluk lainnya. Ketika Nili bertarung melawan Kaisar Suci di kehidupan sebelumnya, dia mendapat bantuan dari banyak orang kuat dari berbagai alam, untuk melanggar aturan Kaisar Suci. Makhluk roh iblis semacam ini adalah makhluk yang dibesarkan oleh iblis surgawi. Patriark pada akhirnya, mereka semua bersedia menjadi antek-antek Kaisar Suci. Tetapi Patriark Iblis Suci tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Suci akan membunuhnya pada akhirnya. Hanya saja saya tidak menyangka tempat ini menjadi tempat kelahiran roh iblis. Meskipun istana Biluo memiliki penghalang untuk melindungi istana, ada begitu banyak roh iblis yang menyerang. Ada retakan di pesona. Dengan keras, penghalang itu hancur, dan sejumlah besar roh iblis berhamburan ke dalam istana. Lu Piao dan beberapa penjaga tua istana Biluo tidak punya waktu untuk bereaksi dan mulai melawan. Lu Piao bergegas menuju kelompok roh iblis sendirian, dengan Chaos Holy Spirit Sword di tangannya, ada mayat kemanapun dia pergi. Bunuh puluhan juta dalam sekejap. Melihat pemandangan di depan mereka, Biluo Elf ini mulai bersorak. Selama Tuan mereka ada, mereka tidak akan lagi takut pada roh-roh jahat ini. Pada saat ini, makhluk baru muncul di langit, iblis sayap Lingyuan. Iblis bersayap Lingyuan ini mendiami gua-gua gelap dan umumnya tidak muncul di siang hari. Mereka akan memakan makhluk hidup apapun. Belum diketahui apakah itu musuh atau teman. Tiba-tiba, Lingyuan Yimo mulai bergegas menuju istana Biluo. Sepertinya orang-orang ini juga bergegas menuju Tianqi. Pada saat ini, Nili dan Ziyun muncul di depan istana, dan pedang petir Dewa Meteor Surgawi milik Nili menebas dengan petir, langsung mengubah iblis bersayap Lingyuan terkemuka menjadi abu. Nili, senang kamu baik-baik saja. Lu Piao berkata dengan penuh semangat. Longsa, Guisa dan yang lainnya juga merasakan sepertinya ada pertempuran di luar, jadi mereka bergegas. Mereka datang ke sini seolah-olah mereka telah datang ke surga. Kekuatan jiwa di tubuh mereka terus meroket. Hanya dalam 10 hari, mereka telah menembus ke tingkat pertama alam Dao Naga. Hanya masalah waktu. Setan roh dan setan bersayap Lingyuan ini sangat pintar, mereka tahu bahwa bukan lawan mereka yang mulai berlarian. Lu Piao tidak berniat membiarkan mereka pergi, dan mulai membombardir mereka terus-menerus. Pada saat ini, roh iblis yang bersembunyi di kegelapan mulai bergegas menuju Lu Piao, selama dia mengambil tubuhnya. Lu Piao tidak menyadarinya. Tiba-tiba, tato berbentuk seruling di lengan Lu Piao muncul di belakang Lu Piao, dan penampilannya tampak berubah lagi, tapi Lu Piao dan yang lainnya tidak mengetahui keberadaannya. Biluo memblokir di belakang Lu Piao untuk membentuk dunia, dan memantulkan roh iblis itu kembali. Semua murid Biluo berlutut, dan saya akan memberi hormat kepada Master Asgard. Lu Piao, Nili dan yang lainnya tampak bingung.
Karena peri di depannya adalah nyonya Istana Biluo, tubuhnya berukuran hampir sama dengan Yuyan, yang belum memadatkan ketuhanannya saat itu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Biluo melemparkan dirinya ke wajah Lu Piao dengan penuh semangat. Lu Piao menarik Biluo dari wajahnya dari dalam, dan mengambil lengan kecilnya. Kenapa kamu memanggilku Tuan? Aku tidak mengenalmu, Tuan. Apakah Anda lupa perjanjian kita sebelumnya? Biluo memandang Lu Piao dengan mata sedih. Tunggu, janji apa yang aku miliki denganmu? Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menjagaku dan melindungiku selama sisa hidupmu. Biluo memandang Lu Piao dengan sedih. Lu Piao mulai menggaruk kepalanya. Kapan aku menjanjikanmu hal seperti itu? Apakah aku berjanji padanya dalam mimpiku? Dan pada saat ini, beberapa roh jahat menyelinap ke arah Lu Piao. Salah satunya berjarak kurang dari 2 meter dari Lu Piao. Tuan, hati-hati. Lu Piao meraihnya langsung dengan tangannya. Aku tidak memperhatikanmu sekarang. Apakah menurutmu kamu masih dekat? Api hitam keluar dari tangan Lu Piao, membakar roh iblis menjadi abu. Tuan luar biasa. Biluo terus menepuk tangan kecilnya. Setelah beberapa saat, roh iblis yang tersisa menghilang tanpa jejak. Mereka awalnya ingin menyelinap menyerang, tetapi mereka cukup pintar untuk mengetahui bahwa mereka siap dan tidak dapat berhasil sama sekali. Mereka mungkin tidak akan pernah kembali dalam perang ini, dan hampir semua pemimpin mereka dipenggal. Mereka ketakutan setengah mati. Semua elf Biluo juga bersorak. Di istana, peri Biluo sibuk dengan tertib. Dan Lu Piao menikmati perlakuan murah hati dari peri Biluo seperti seorang kaisar. Mereka mengepung Lu Piao sepanjang hari. Beberapa memberi makan dan beberapa memukuli kaki mereka dan meremas punggung mereka. Di hati peri Biluo ini, Lu Piao seperti dewa. Tapi Lu Piao tidak bisa lebih bahagia. Dia selalu bermimpi menjadi seperti Nili, dengan Ye Ziyun, Xiao Ninger, dan wanita cantik lainnya di sisinya. Meskipun dia telah mencapainya sekarang, harem ini adalah sekelompok lolita kecil. Dia masih lebih suka wanita dewasa dan seksi, daripada. Mengapa hidupku begitu menyedihkan? Tapi Nili mencibir, tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan Lu Piao. Nili, apa yang terjadi pada Lu Piao? Ziyun menatap Nili. Dia benar-benar menikmati dirinya sendiri sekarang. Ada apa dengannya? Nili menyeringai. Tapi Ziyun melihat senyum Nili, dia benar-benar tidak mengerti. Tapi dia tahu bahwa Nili pasti tahu, kalau tidak dia tidak akan tertawa. Lu Piao, saatnya bagi kita untuk kembali. Kita telah jauh dari kota Glory untuk sementara waktu, dan kita masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, kata Nili. Tuan, apakah Anda akan pergi? Yan Yun menatap Lu Piao. Iya, tempat ini sudah aman, dan kamu tidak perlu khawatir tentang perambahan roh iblis di masa depan. Tuan, bisakah kamu membawa kami bersamamu? Kata Yan Yun. Dia melihat nyonya Istana Biluo, dan mereka sepertinya menyampaikan sesuatu secara langsung. Guru, bawa kami bersama. Kami akan menjaga pola makan Anda, dan kami juga dapat membantu Anda saat kritis. Lu Piao juga tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menolak. Dia telah berjanji untuk menjaga klan Chaos Venerable. Dan ini juga 2 hadiah yang ditinggalkan oleh Chaos Venerable kepada Lu Piao. Jika dia membawa elf Biluo ini kembali, aku tidak tahu apakah Suer akan membunuhnya. Memikirkan hal ini, Lu Piao merasa dingin di selangkangannya. Oke,
Kalian kembali denganku, tapi kamu tidak bisa bersamaku ketika kamu kembali. Biarkan Nili yang mengurusmu dulu. Elf Biluo memandang Lu Piao dengan sedih. Tuan, apakah Anda tidak menginginkan kami? Nyonya Istana Biluo bertanya. Kamu bisa tetap di sisiku. Roh Biluo lainnya pertama-tama akan pergi ke 10.000 mil peta sungai dan pegunungan Nili untuk berlatih. Lu Piao menatap Nili dengan seringai. Nili terlihat tidak berdaya, tentu saja Nili tahu apa yang dipikirkan Lu Piao. Dia takut Xiao Sui pasti akan membunuhnya jika dia membawa begitu banyak loli kecil kembali. Orang ini, Lu Piao, jelas menganggap peta sungai dan pegunungan Wanli sebagai miliknya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.